Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwin Somon, Prodi PGMIC semester 6. Dalam video ini saya akan membuat tugas final saya pada mata kuliah PGOK. Nah, adapun tugas saya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian RPP, yang kedua jelaskan cara membuat atau langkah-langkah membuat RPP, yang ketiga kelebihan dan kekurangan RPP satu lembar dan banyak lembar, dan yang keempat yaitu praktik mengajar. Oke, kita masuk di poin yang pertama, yaitu menjelaskan pengertian RPP. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan perorganisasian mata pelajaran untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP juga memiliki beberapa komponen sebagaimana menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 yang mengatakan bahwa RPP menganut 13 komponen, itu terdiri dari identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian hasil belajar serta sumber belajar. Oke, selanjutnya kita masuk di poin yang kedua, yaitu langkah-langkah membuat RPP. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa RPP terbagi atas dua, yaitu RPP 1 lembar dan RPP 2 lembar. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai cara atau langkah-langkah membuat RPP banyak lembar. Nah, langkah-langkah dalam membuat RPP banyak lembar terbagi atas 10 langkah. Yang pertama yaitu menyiapkan bahan. Jadi dalam membuat RPP itu ada bahannya, yaitu bahannya terbagi atas dua, yaitu buku guru dan buku siswa. Nah, yang kedua yaitu atau langkah kedua yaitu mengisi identitas RPP. Nah, identitas RPP ini terdiri dari nama sekolah, kelas, tema, subtema, pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, nama sekolah itu diisi berdasarkan sekolah tempat kita akan mengajarkan RPP. Nah, dan yang kedua yaitu kelas. Nah, kelas juga diisi berdasarkan kelas, misalkan kelas 5 yang kita ajarkan, jadi harus diisi kelas 5. Nah, tema juga misalkan tema 3, subtema 2, dan pembelajaran ke-1. Nah, sedangkan alokasi waktu diisi berdasarkan standar kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Sebagaimana kita dapat melihat apakah dalam waktu 30 menit atau waktu 1 jam materi kita selesai dalam kita menjelaskan materi tersebut. Yang ketiga yaitu mencantumkan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran dicantumkan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan menganut sikap pengetahuan dan keterampilan. Jadi, tujuan pembelajaran dapat kita ambil pada buku guru sebagaimana yang sudah telah disediakan. Jadi, kita kutip saja lalu dipindahkan dalam RPP. Nah, sedangkan cara mengutipnya yaitu kita harus berpatokan pada identitas RPP. Jika identitasnya pada tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua, berarti kita harus mengutip tujuan pembelajaran di tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Tidak boleh kita mengutip di pembelajaran ketiga, karena dia juga ada RPP-nya yang akan dibuat tersendiri dan memiliki juga tujuan pembelajaran. Langkah yang keempat yaitu mencantumkan kompetensi dasar dan indikator kompetensi pencapaian. Nah, di mana kita mengambil kompetensi dasar dan indikator kompetensi pencapaian, yaitu pada buku guru sebagaimana yang telah disediakan. Jadi kita kutip saja lalu pindahkan dalam RPP, dan mengutipnya harus berpatokan pada identitas RPP. Yang kelima yaitu memilih materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini harus memuat fakta, konsep, dan prinsip.
membentuk butir-butir sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana kita mengambil materi pembelajaran? Nah, materi pembelajaran sudah tersedia di buku guru. Jadi kita bisa meringkas lalu pindahkan dalam RPP. Langkah yang ketujuh yaitu memilih metode pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa metode pembelajaran terdiri dari metode tanya jawab, diskusi, ceramah, penugasan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita memilih metode pembelajaran? Kita harus berpatokan pada materi pelajaran yang akan kita buat dalam RPP. Misalkan di dalam RPP kita lebih banyak menyampaikan materi, berarti metode yang kita gunakan yaitu metode ceramah. Dan juga apabila kita ingin ada umpan balik dalam proses pembelajaran, berarti kita menggunakan metode tanya jawab. Memilih media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat pembelajaran untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, biasanya alat ini berupa gambar, alat peraga, atau alat seperti dalam mata pelajaran PJOK, misalkan pada materi permainan bola voli. Nah, pada permainan bola voli dia menggunakan alat atau media yaitu bola. Nah, misalkan juga pada materi pohon, jadi kita harus memperlihatkan gambar pohon kepada siswa. Jadi dia menggunakan media gambar. Memilih sumber belajar. Nah, sumber belajar yang dimaksud yaitu terdiri dari buku. Belajar itu terdiri dari buku, media cetak, dan elektronik. Nah, misalkan kita mengambil materi di buku guru, jadi sumber belajarnya kita tulis dalam RPP yaitu buku guru. Langkah yang ke-9 yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah atau membuat langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari 3 langkah. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu inti, yang ketiga yaitu penutup. Nah, di mana kita mengambil langkah ketiga ini? Nah, kita mengambil di buku guru sebagaimana yang sudah disediakan, dan kita kutip saja lalu pindahkan dalam RPP. Nah, kita mengutip harus sesuai dengan identitas RPP. 10 atau langkah yang terakhir yaitu penilaian. Nah, di dalam penilaian ini yaitu penilaian spiritual dan sosial. Nah, dia menggunakan 3 teknik, yaitu teknik tes, observasi, dan instrumen. Nah, jadi lembar tesnya, instrumen, dan observasinya sudah tersedia di dalam buku guru. Bisa dikutip saja lalu dipindahkan dalam RPP. Atau langkah-langkah membuat RPP 1 lembar. Nah, jadi langkah-langkah dalam membuat RPP 1 lembar ini terbagi atas 3 langkah. Yang pertama itu menyediakan bahan. Nah, bahannya dalam membuat RPP itu terbagi atas 3. Yang pertama buku guru, yang kedua buku siswa, dan yang ketiga itu KKO yaitu kata kerja operasional. Langkah yang kedua yaitu membuat kerangka RPP. Nah, dalam membuat kerangka RPP kita harus berpatokan pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 sebagaimana menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, jadi di dalam RPP 1 lembar dia hanya menganut 4 komponen. Yang pertama yaitu identitas RPP, yang kedua tujuan pembelajaran, yang ketiga langkah-langkah pembelajaran, dan yang keempat yaitu penilaian. Nah, setelah membuat kerangka RPP, kita lanjutkan di langkah yang ketiga yaitu mengisi kerangka RPP. Nah, setelah dibuat kerangka RPP, kita lanjutkan dengan mengisi kerangka RPP. Nah, kerangka RPP terdiri dari identitas RPP, tujuan pembelajaran RPP, dan langkah-langkah pembelajaran, dan yang keempat yaitu penilaian pembelajaran. Nah, kita isi identitas RPP. Nah, identitas RPP terdiri dari nama sekolah, kelas, tema, subtema pembelajaran, dan alokasi waktu. Nah, kita lanjut di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu kita mengambil saja pada buku guru sebagaimana
seperti cara membuat RPP banyak lembar. Nah, dan yang ketiga yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran juga kita kutip saja pada buku guru yang sudah disediakan. Nah, cara kutipnya juga sesuai dengan identitas RPP. Nah, yang keempat yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran sama seperti penilaian yang sudah disediakan pada buku guru. Jadi kita kutip saja penilaian yang ada pada buku guru, lalu kita pindahkan di dalam RPP. Selanjutnya kita masuk di poin yang ketiga, yaitu kelebihan dan kekurangan dari RPP satu lembar dan banyak lembar. Nah, yang pertama kelebihan dari RPP banyak lembar. Nah, kelebihan dari RPP banyak lembar yaitu dia memiliki komponen yang lengkap, yaitu yang terdiri dari 13 komponen. Dan kelebihan yang kedua yaitu ketika kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bidang kurikulum dan bidang lainnya dalam mengevaluasi RPP mudah dilihat. Mengapa? Karena format antara guru satu dengan guru yang lain itu sama. Kekurangan dari RPP banyak lembar yaitu cara membuatnya memakan waktu cukup lama. Dan yang kedua yaitu jika di print membutuhkan banyak kertas. Nah, selanjutnya kelebihan dari RPP satu lembar yaitu cara membuatnya cukup cepat, tidak memakan waktu lama. Dan kedua yaitu jika di print tidak memakan banyak kertas. Di RPP satu lembar yaitu jika kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan bidang kurikulum memeriksa format RPP yang dimiliki oleh seorang guru itu agak susah. Mengapa? Karena setiap guru memiliki format RPP yang berbeda-beda dalam membuat RPP. Yang kedua yaitu komponen dalam RPP-nya hanya 4, dia kurang lengkap dalam segi komponen. Oke, selanjutnya kita masuk di poin keempat yaitu praktek mengajar. Nah, dalam praktek mengajar saya akan membawakan tema 1, sub tema 1 diriku, sub tema 1 aku dan teman baru, pembelajaran kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu minta sebelum kita belajar pungut sampah yang ada pada bawah kursinya adik-adikku, lalu buang di tempat sampah. Nah, semuanya duduk yang rapi. Ya, nah, semua sudah rapi. Sekarang Ibu mau tanya siapa ketua kelasnya di sini? Ya, Ibu minta ketua kelasnya maju di depan untuk pimpin doa. Oke, semuanya berdoa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, doa selesai. Nah, Ibu mau tanya, siapa yang belajar tadi malam? Ya, ayo sih. Siapa yang belajar? Boleh angkat tangan? Ya, oke. Belajar apa tadi malam? Kali-kali ya, oke. Kali-kali berapa? Ya, kali-kali 1, pintar. Nah, jadi setiap malam seorang siswa itu harus belajar sebelum istirahat. Nah, kita belajar dulu baru istirahat. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kita akan belajar mengenai tema 1 yaitu diriku, subtema 1 aku dan diriku, dan pembelajaran kedua. Nah, di sini Ibu terlebih dahulu akan mengabsen kehadiran anak-anakku. Nah, dengar namanya ya. Ayu, Nur. Nah, alhamdulillah hadir semua ya di mata pelajaran Ibu. Nah, di sini Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari. Ibu akan memberitahu terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah,
Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini terbagi atas 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui pengertian lari. Yang kedua yaitu siswa dapat mengetahui manfaat dari jalan. Pembelajaran yang ketiga yaitu siswa dapat melihat atau mengetahui contoh dari pengertian dari jalan. Jalan adalah gerakan tubuh untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara melakukan langkah kaki secara bergantian. Beritahu manfaat dari jalan. Nah, manfaat jalan terbagi atas 6. Yang pertama yaitu mengurangi stres. Yang kedua, memperlambat penuaan. Nah, yang ketiga yaitu menurunkan kolesterol dalam darah. Yang keempat yaitu membantu menurunkan berat badan, membantu menurunkan tekanan darah. Nah, yang kelima yaitu membantu menjaga kolesterol dan diabetes. Dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tadi kita belajar yaitu mengenai pengertian lari. Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku, yaitu tugasnya itu ibu minta setiap siswa harus menghafal satu gerak atau satu manfaat dari gerak, misalkan gerak lari. Doa selesai. Nah, ibu minta jangan dilupa PR-nya diingat sebelum bermain terlebih dahulu, menghafal dulu. Nah, supaya selesai lagi bermain dihafal lagi supaya diingat-ingat dan tidak mudah dilupa. Nah, ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.